Biografi lengkapnya. Nama: W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Ia lahir di Sompongari, Purworejo, 19 Maret 1903. Meninggal Surabaya 17 Agustus 1938. Kebangsaannya Indonesia. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Orang tuanya bernama Jumeno Senen Sastroharjo dan ibunya bernama Siti Senen. Kehidupan pribadi W.R. Supratman. W.R. Supratman merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara dari pasangan Jumeno Senen Sastroharjo dan Siti Senen. Sang ayah merupakan seorang tentara KRIL Belanda. Pada tahun 1914, Supratman ikut terpinjam kakak sulungnya ke Makassar. Di Makassar, Supratman disekolahkan dan dibiayai oleh suami terpinjam yaitu Willem van Eldik. Selanjutnya, selama 3 tahun, Supratman belajar bahasa Belanda di sekolah Malang. Lalu, ia melanjutkan pendidikan ke Normal School di Makassar hingga selesai. Saat berumur 20 tahun, ia dijadikan guru di sekolah angka 2 tahun kemudian ia mendapatkan ijazah Klein Ambtenaar. Dalam beberapa waktu yang lama, Supratman bekerja di perusahaan dagang. Kemudian ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan harian Kaum Muda dan Kaum Kita. Pekerjaan itu kemudian tetap ia lakukan saat tetap tinggal di Jakarta. Pada waktu itu, Supratman mulai tertarik dengan pergerakan nasional. Musik. W.R. Supratman yang memang berjiwa seni kembali bangkit dari dunianya yang lain. Ia memberi kontribusi pada kemerdekaan melalui karya musik. Beliau menciptakan banyak lagu bernuansa persatuan. Lagu pertama yang berhasil diselesaikannya sekarang dikenal dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Ketika Supratman menciptakannya, lagu tersebut berjudul Dari Barat Sampai ke Timur. Lagu terakhir yang sempat dibuatnya berjudul Matahari Terbit. Namun, lagu paling fenomenal yang membuat nyawanya terancam adalah Indonesia Raya. Efek dari lagu Indonesia Raya tersebut benar-benar berhasil menyatukan rakyat Indonesia. Pembuktiannya bisa dilihat saat Kongres Pemuda II. Sebenarnya Indonesia Raya sudah selesai di tahun 1926 dan Wage hampir membawakannya pada Kongres Pemuda I tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Sayangnya, Wage muda masih kurang percaya diri. Akhirnya ia baru membawakan instrumen Indonesia Raya pada Kongres kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kehidupannya menguat karena Sugondo Jojo Puspito menyuruhnya membawakan instrumen lagu Indonesia Raya dengan diiringi tim paduan suara Indonesia Merdeka. Lagu tersebut berhasil membangkitkan jiwa persatuan para pemuda dari seluruh Nusantara. Akhirnya lagu Indonesia Raya dinyanyikan di setiap pertemuan pergerakan nasional. Seharusnya Wage mendapatkan penghargaan dari semua pihak dan rakyat Indonesia. Namun saat itu nyawanya semakin terancam karena Indonesia Raya semakin sering dinyanyikan. Meskipun Belanda sudah melarang menyanyikannya di luar ruangan dan menyuruh menghapus kata merdeka, namun rakyat tidak pernah menghiraukannya. W.R. Supratman, karena menciptakan lagu Indonesia Raya, Supratman menjadi buronan polisi India Belanda hingga ia jatuh sakit di Surabaya. Karena lagu ciptaannya yang berjudul Matahari Terbit pada awal Agustus 1938, Supratman ditangkap saat sedang menyiarkan lagu tersebut bersama para pandu di Nirom, Jalan Embong Malang, Surabaya. Lalu ia ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Dan Supratman meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. Setelah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Namun sayangnya sang pencipta tidak dapat merasakan kemerdekaan tersebut. Sebelum ia wafat, ia pernah menjadi buronan. Meskipun harus menderita, entah mengapa hati kecil Supratman sangat terikat dengan kondisi perjuangan di Jawa. Tulis-tulisannya yang diterbitkan di Sinpo
semakin hari semakin terang-terangan menyudutkan pemerintahan Hindia Belanda. Ia pun mulai masuk ke daftar perhatian polisi Belanda. Walau Wage masih tenang saja, ia malah menyamankan diri dengan berjualan buku-buku untuk memenuhi kebutuhannya di kota besar itu. Sama sekali tidak ada rasa takut di hatinya karena menjadi perhatian Belanda. Akibat saking seringnya ia bersinggungan dengan tokoh-tokoh nasional. Tulisan Supratman semakin menggelisahkan. Pidato menggelora dari sang singa podium dan kawan-kawannya semakin mengikhlaskan hati Wage melepaskan kehidupan gemerlapnya di Makassar. Keterlibatannya dalam dunia politik dan pergerakan nasional semakin keras menempanya. Kini Wage tidak lagi membatasi dirinya sebagai wartawan yang mencari berita, namun juga ikut memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat untuk kemerdekaan Hindia Belanda. Dan tanggal lahirnya. Saat menjadi Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri menetapkan hari kelahiran W.R. Supratman yaitu 9 Maret, diresmikan sebagai Hari Musik Nasional. Namun, tanggal lahir tersebut sebenarnya masih diperdebatkan karena ada pendebatnya mengatakan bahwa Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Dukuh Trambelang, Desa Somongan, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pendapatan ini selain didukung oleh keluarga Supratman, dikuatkan pula dengan keputusan Pengadilan Negeri Purworejo pada 29 Maret 2007. Teladan dari beliau adalah, meskipun harus menderita, ia pun mulai masuk ke daftar perhatian polisi Belanda. Ia malah menyamankan diri dengan berjualan buku-buku bekas untuk memenuhi kebutuhannya di kota besar itu. Sama sekali tidak ada rasa takut di hatinya menjadi perhatian Belanda. Keistimewaan dari beliau adalah Wage Rudolf Supratman pandai bermain biola dan dapat mengubah lagu. Supratman pada tahun 1924 terciptalah lagu Indonesia Raya. Pada saat itu ia berumur 21 tahun dan berada di Bandung. 2. Supratman mulai tertarik dalam pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Inspirasi dan motivasi yang bisa kita petik dari biografi beliau yaitu, dalam menghadapi masalah, beliau dengan tenang menjalankannya. Pada waktu itu masih muda, ia sangat giat dan melakukan apapun, hingga beliau bisa menciptakan beberapa lagu yang sampai sekarang dikenang oleh seluruh warga Indonesia. Kita juga bisa meladani sikap giat dan gigih beliau. Sekian dari biografi Wage Rudolf Supratman. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.